Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mulai kembali kajian tentang yang tertuang di dalam risalah kecil yang merupakan karya daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, yaitu Al-Hath ala ittiba'is sunnah wa tahdhir minal bid'ah wa bayanu khatariha. Tentang penekanan supaya kita mengikuti sunnah, berhati-hati terhadap bid'ah, dan penjelasan tentang bahaya bid'ah. Dan terakhir kita bahas adalah berkaitan dengan nas-nas hadis yang menjelaskan serta menunjukkan bahwa kita harus mengikuti sunnah dan berhati-hati terhadap perkara bid'ah. Beberapa hadis telah kita baca sampai dengan 4 hadis. Akan kita lanjutkan pada hadis yang kelima, yaitu yang dinukil oleh penyusun risalah ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada, kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, inni taraktu fikum, sesungguhnya telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian apa yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam riwayat yang lain juga bersabda, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 hal yang kalian sesudah itu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Kedua riwayat hadis yang baru kita bacakan tadi adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Selanjutnya beliau membawakan satu riwayat di dalam
Sahih Muslim, beliau mengatakan wa fi Sahih Muslim hadis Jabir At-Tawil. Terdapat satu hadis dari Jabir Ibn Abdullah yang panjang. Hadisnya hadis yang sangat panjang. Fi Hajjatul Wada', terkait dengan peristiwa di Hajjatul Wada'. Maksudnya Nabi SAW bersabda pada saat melaksanakan ibadah haji beliau yang disebut sebagai Hajjatul Wada', haji wada'. Qauluhu SAW, yaitu sabda Nabi SAW, ini dinukil yang terkait dengan pembuktian bahwa kita wajib mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Hadisnya sangat panjang. Di dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dah in i'tasamtum bihi kitabullah wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta faqala bi isba'ihi as-sababa yarfa'uha ila as-sama' wa yanqutuha ila an-nas Allahumma shhad thalatha marrat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah aku tinggalkan di tengah kalian sesuatu yang kalian sesudahnya tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepadanya. Yaitu apa? Yaitu kitab Allah. Dan kalian akan ditanya tentang aku. Suatu saat nanti di hari kiamat, kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Siapa aku? Fama antum qailun. Ketika ditanya tentang itu, apa jawaban kalian? Qalu nashhadu, kami bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan tugas, dan engkau telah memberikan nasihat. Jadi ketika Rasulullah SAW pada Hajjatul Wada' bertanya kepada para sahabatnya yang jumlahnya puluhan ribu tentang apa yang akan mereka katakan kepada Allah SAW ketika ditanya tentang aku, maka mereka menjawab, kami bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan semua risalah yang datang dari Allah. Wa addait, dan engkau telah menunaikan apa yang menjadi tugasmu. Wa nasahta, dan engkau telah memberikan nasihat. Faqala bi isba'ihi as-sababa yarfa'uha ila as-sama'. Maka Nabi SAW bersabda dengan mengangkat jari telunjuknya ke arah atas dan kemudian menunjukkannya kepada manusia. Allahumma ishhad, kurang lebih begitu. Allahumma ishhad. Dan ini dikatakan oleh Nabi sampai 3 kali. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ketika bilang ya Allah, dia tunjukkan jari telunjuknya ke atas langit, menunjukkan Allah ada di atas. Kemudian ishhad, saksikan ya Allah bahwa mereka telah memberikan kesaksian bahwa aku telah menyampaikan seluruh apa yang menjadi risalah yang aku emban. Dalam hadis ini, baik yang diriwayatkan oleh Imam Hakim maupun Imam Muslim, menunjukkan bahwa ada 2 hal yang harus kita pegang erat-erat supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan ini, yaitu berpegang kepada kitabullah dan kepada sunnah nabinya SAW. Kita tidak boleh keluar dari kedua sumber ini, karena kitab Allah adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Penjelasan-penjelasan Al-Quran, keterangan-keterangan Al-Quran, semuanya ada di dalam sunnah Nabi SAW, sehingga Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Maka kalau kita ingin selamat hidupnya di dunia ini hingga di akhirat nanti, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Ini hadis yang kelima yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa
kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti petunjuk Al-Quran dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Hadis yang keenam, warawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis ini dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Ini kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, niscaya dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia artinya telah enggan, telah menolak untuk masuk surga. Jadi syarat mutlak untuk bisa masuk surga adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, mentaati segala titah beliau, mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Titah-titahnya, perintah-perintahnya harus ditaati, larangan-larangannya harus ditinggalkan. Itu yang disebut sebagai ta'ah, yang disebut sebagai taat. Jadi taat itu bukan sekedar bahasa yang hanya nempel di bibir, tetapi taat itu adalah di samping kita nyatakan dengan lidah, kita juga harus jadikan sebagai sikap, kemudian kita buktikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan beragama. Jadi hidup kita sehari-hari itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang beragama. Kan tidak ada hidup kita yang terpisah dari masalah agama. Semuanya akhlak, adab, sopan santun itu adalah agama. Maksudnya kita harus mengikuti akhlak dan adab sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berkeyakinan, ketika kita bermuamalah dengan seseorang, kita ikuti tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Sebab Nabi sudah memberikan jaminan, siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Tapi siapa yang tidak taat, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dalam hal beragama, maka berarti dia menolak untuk masuk surga. Keyakinannya tidak sama dengan keyakinan Rasulullah SAW. Akidahnya tidak sama dengan akidah Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip hidupnya tidak sama dengan prinsip-prinsip hidup Nabi Muhammad SAW. Adapun amalan kita ingin sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk sama tentu tidak akan bisa. Minimal kita mempunyai sikap, mempunyai prinsip bahwa kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Kalau ada kekurangan, kita mohon maaf kepada Allah SWT. Ya nggak mungkin kita Nabi orang yang sempurna, kita adalah orang yang tidak sempurna, yang selalu melakukan kekeliruan-kekeliruan. Tadi paling tidak kita itu berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka intinya kita adalah siap untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Juga menegaskan supaya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Berpegang pada Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang ketujuh, beliau membawakan riwayat warawal Bukhari wa Muslimun wa hadza lafdhuhu an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum
ala anbiya'ihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang kalian daripadanya, maka jauhi. Yang dilarang oleh Rasulullah harus dijauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kalian, faf'alu minhu, maka laksanakan. Mastata'tum, sekuat yang kamu mampu. Mastata'tum, sekuat yang kamu mampu. Fa innama ahlaka alladzina min qablikum, sesungguhnya yang telah membinasakan, yang telah menyebabkan orang-orang sebelum kamu binasa adalah satu, kathratu masailihim, mereka banyak bertanya. Yang kedua, wakhtilafuhum ala anbiya'uhum, menyelisihinya mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi di akhir hadis dijelaskan sebab kebinasaan ahlul kitab adalah bertanya yang tidak perlu. Banyak bertanya padahal tidak perlu untuk ditanyakan. Pertanyaan itu umumnya adalah pertanyaan untuk membangkang, untuk debat, untuk diskusi, bukan diskusi, untuk debat, untuk membantah. Seperti pertanyaan-pertanyaan Bani Israel yang ditujukan kepada Musa ketika disuruh menyembelih sapi. Pertama Musa mengatakan pertama Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi, mereka mengatakan atattakhiduna huzwa. Kamu ingin ngajak kami main-main masalah agama, kok kami disuruh menyembelih sapi? Ini main-main. Terus dijelaskan. Mereka minta penjelasan, dijelaskan oleh Musa. Minta lagi penjelasan sesuatu yang enggak perlu. Yang akhirnya mempersulit diri sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menyebabkan mereka binasa. Pertanyaan yang tidak perlu. Padahal pertanyaan itu mestinya ditanya ketika butuh untuk bertanya, untuk mengetahui hukumnya seperti apa, lalu untuk dilaksanakan. Bukan untuk disikapi dengan pembangkangan. Yang kedua, karena mereka banyak menyelisihi ketetapan-ketetapan para nabinya, sehingga mereka banyak melakukan rekayasa terhadap agama mereka, sehingga mereka terjerumus dalam kebinasaan. Di awal hadis Nabi SAW mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, jauhi laranganku. Ini tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada ikatan menurut kemampuan. Semaksimal kamu mampu, itu tidak ada kata-kata itu. Pokoknya apa yang aku larang kamu harus tinggalkan, harus kamu jauhi. Gak ada kata-kata semaksimal kamu mampu, gak ada. Tapi ketika Rasulullah bersabda, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu ma istata'tum. Apa yang aku perintahkan laksanakan semaksimal kamu mampu, sampai maksimal. Ketika di luar kemampuan, maka itu tidak dipaksakan oleh Allah SWT. Di sholat kalau bisa berdiri, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa sambil tiduran. Gak bisa membaca doa-doa sholat, baca sebisanya, tapi belajar terus sampai akhirnya bisa. Sudah belajar terus menerus, mampunya hanya bisa membaca apa yang dia baca. Ya sudah, tapi dia sudah laksanakan. Tidak mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Bukan begitu. Katakan sami'na wa ata'na. Kalau kamu tidak mampu, nanti akan ada keringanan dari Allah. Karena di dalam kaidah hukum al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kesulitan itu akan menyebabkan datangnya kemudahan. Di dalam Islam, setiap kesulitan yang kita lakukan, yang ketika melaksanakan ketetapan-ketetapan Islam, dan ternyata kita tidak mampu dan sudah berusaha, maka di saat itu kita mendapatkan keringanan. Apa saja? Kita disuruh tepat
mengukur ukuran. Kain misalnya, yang bakul kain harus tepat mengukur ukuran. Kemudian ketika menimbang itu harus tepat timbangannya. Kita sudah berusaha maksimal, masih ada selisihnya. Entah berapa mili atau entah berapa sepersekian ons atau gram, kita sudah berusaha. Maka itu sudah di luar kemampuan kita, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Tapi kalau larangan, tidak ada alasan saya belum mampu. Enggak ada alasan saya belum mampu. Ketika ada larangan, tinggalkan, maka kita harus tinggalkan. Karena aslinya kita tidak melakukannya. Larangan itu dilarang oleh Rasulullah, aslinya kita tidak melakukannya. Kok jadi melakukan? Dilarang sekarang oleh Nabi SAW. Jangan, maka tinggalkan. Karena aslinya kita tidak melakukannya. Tapi kalau perintah, aslinya kita tidak melakukan. Aslinya kita tidak melakukan, laksanakan. Maka kita harus melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Coba ada larangan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apakah aslinya kita melakukan? Enggak ada. Enggak ada. Larangan itu aslinya tidak kita lakukan. Maka untuk meninggalkan larangan tidak ada alasan untuk saya belum mampu. Tidak ada alasan. Adapun dia kecanduan, ya salahnya sendiri, tapi harus berhenti dia. Harus berhenti. Nah, ini adalah hadis yang ketujuh yang dibawakan oleh beliau yang menekankan kita supaya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan beribadah kepada Allah SWT. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang kedelapan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, sekalipun maknanya sahih. Dari sisi makna ini maknanya benar. Jadi tidak dihitung seseorang di antara kalian itu sempurna imannya sampai dia mau menjadikan keinginan-keinginannya ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hawa nafsunya, semua keinginan hatinya diselaraskan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ini bertentangan dengan ajaran Nabi, kita tinggalkan. Kalau ternyata tidak bertentangan, kita ikuti. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Tapi di sini kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, sahhahu Nawawi fil Arba'in. Imam Nawawi rahimahullah mensahihkan hadis ini di dalam Al-Arba'in An-Nawawi atau An-Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawi yang kita sering mendengar nama kitab Arba'in Nawawi, yang berisi kurang lebih 40 hadis atau 40 hadis lebih yang dimuat di dalam Al-Arba'in Nawawi. Di antaranya adalah hadis ini. Beliau Imam Nawawi rahimahullah dikatakan mensahihkan hadis ini min hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Wa qala al-Hafidh fil Fath, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan, wa akhrajal Baihaqi fil Madkhal wa Ibnu Abdil Bar fi Bayanil Ilmi an jama'atin minat tabi'in kal Hasan wa Ibn Sirin wa Shuraih wa Sya'b wa Nakhai bi asanid jiyad dhammal qaul bir ra'yil mujarrad. Wa yajma'u dzalika kullahu haditsu Abi Hurairah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, akhrajahu al-Hasan Ibn Sufyan wa ghairuhu wa rijaluhu thiqat wa qad sahhahu an-Nawawi fi akhir al-Arba'in. Kata Ibnu Hajar, Imam Al-Baihaqi telah mengeluarkan hadis ini di dalam Al-Madkhal, di dalam kitabnya Al-Madkhal. Begitu juga Ibnu Abdil Bar telah mengeluarkan hadis ini di dalam Bayanul Ilmi dari sejumlah tabi'in, dari sejumlah
tabi'in. Di antaranya adalah Al-Hasan. Al-Hasan di sini maksudnya adalah Al-Hasan Al-Basri. Juga Ibnu Sirin, juga Suraih, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai dengan sanad-sanad yang bagus. Yang intinya adalah mencela perkataan yang didasarkan kepada sekedar pendapat, sekedar ra'yi, sekedar akal. Jadi celaan terhadap perkataan yang dasarnya hanya akal semata dalam masalah agama. Wa yajma'u dzalika kullah, dan yang menghimpun semua ini adalah hadis Abu Hurairah yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi semua perkataan yang dasarnya hanya pendapat dalam beragama itu tercela, dan ini tersimpulkan dalam hadis yang tadi kita baca. Seseorang tidak sempurna imannya sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dikeluarkan oleh Al-Hasan, Ibnu Sufyan dan lain-lainnya. Kata beliau, para perawinya itu terpercaya. Dan Imam Nawawi telah mensahihkan hadis ini di dalam akhir Arba'in. Terlepas hadis ini benar atau sahih atau dhaif, tetapi banyak riwayat-riwayat yang lain yang senada pengertiannya dengan riwayat itu. Jadi riwayat-riwayat yang sudah kita bacakan terdahulu itu juga mendukung riwayat ini. Yang kesembilan, warawal Bukhari wa Muslimun anna Umar radhiyallahu anhu jaa ila al-hajaril aswad wa qabbalahu wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar. Sesungguhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang ke Al-Hajarul Aswad. Datang ke Hajar Aswad ketika tawaf. Datangnya bukan di luar tawaf, datangnya pada saat tawaf. Wa qabbalahu, kemudian Umar mencium Hajar Aswad. Lalu beliau bersabda, "Inni a'lamu, sesungguhnya sungguh aku benar-benar tahu bahwa engkau adalah batu. Tidak memberi manfaat apa-apa, tidak memberikan madarat apa-apa, dan tidak memberikan manfaat apa-apa." Jadi jangan diyakini bahwa Hajar Aswad memberi manfaat dan memberikan madarat. Tidak akan memberikan manfaat dan madarat apa, batu dia. Tapi terkait dengan syiar. Tapi tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak memberikan madarat. Kain penutup Ka'bah juga tidak memberikan madarat apa-apa, tidak memberikan manfaat apa-apa. Batu untuk membangun Ka'bahnya juga tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat apa-apa, kecuali sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Kalau misalnya ada batunya yang pecah lalu nimpa kepala orang, yang berbahaya. Tapi itu adalah sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Bukan manfaat dan madarat yang seperti dipikirkan oleh banyak orang. Kata beliau, engkau batu biasa, tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Tapi Ibnu Umar menciumnya. Kenapa? Kata beliau, inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitun Nabi SAW. Andai kata aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Aku tidak akan menciummu. Jadi kenapa Umar mencium Hajar Aswad? Bukan karena Hajar Aswadnya, tapi karena Rasulullah melakukannya. Jadi dalam rangka untuk mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar ibn Khattab mencium Hajar Aswad. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
letaknya adalah di dalam ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak bisa orang melancarkan syubhat, tidak bisa melemparkan syubhat dengan misalnya kasus iblis yang diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Karena itu hanya diperintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Setelah itu tidak ada kasus lagi manusia suruh bersujud kepada manusia. Ini perintah Allah. Malaikat, iblis, sujudlah kepada Adam. Malaikat bersujud, Adam tidak mau bersujud. Enggak bisa orang kemudian mengatakan iblis itu adalah orang yang paling bertauhid karena disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Kan paling bertauhid, syirik sujud kepada Adam. Tapi ini kan perintah Allah. Bukan masalah sujudnya, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi persoalan sehingga iblis dicap oleh Allah sebagai kafir. Kenapa? Karena menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah sujudnya. Andai kata kita disuruh sujud oleh Allah kepada apapun dan siapapun, tentu kita akan lakukan. Tapi Allah tidak akan memerintahkan kita sujud kepada makhluk. Karena Nabi SAW sudah wafat dan tidak pernah ada perintah itu. Perintah itu hanya ditujukan dulu kepada malaikat dan Adam. Sehingga tidak bisa orang melancarkan syubhat yang semacam itu, berarti iblis adalah yang paling bertauhid. Nggak bisa. Letaknya adalah bahwa dia menentang perintah Allah. Makanya dikatakan aba wastakbara. Iblis menolak dan congkak. Kenapa menolak? Ya karena iblis sombong. Mengatakan ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Saya lebih baik kedudukannya daripada dia. Mengapa engkau perintahkan aku untuk bersujud kepada Adam? Ini kesombongan iblis laknatullah alaih. Jadi menghadapi ketetapan-ketetapan Al-Quran dan ketetapan-ketetapan Sunnah, kita tidak bisa menghadapinya dengan kecongkakan dan kesombongan. Tapi kita harus istislam, pasrah, menyerah kepada Allah SWT terhadap ketentuan-ketentuannya. Untuk beragama ada pedomannya, ada Al-Quran, ada Sunnah, dan itu harus kita ikuti. Kemudian hadis yang ke-10, warawa Muslimun, ini dua hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis perlu kita perhatikan bersama-sama dan selalu kita camkan baik-baik dalam diri kita. Kata beliau, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang ngajak-ngajak orang lain menuju kepada hidayah Allah, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Yang mengikuti apa yang kita sampaikan ada 10 orang. Dia mengikuti hidayah Allah SWT, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ada 10 orang, lalu dia mengamalkannya. Kita akan mendapatkan pahala dari 10 orang yang mengikuti hidayah itu, mengamalkan hidayah itu. Pahalanya banyak. Kita menyampaikan satu kali, ini ada ayat seperti ini, ada hadis seperti ini, lakukan. Ternyata orang itu melakukan. Dan itu tidak hanya 1, 10, 100, maka kita akan mendapatkan pahala dari yang mengamalkan itu. Kalau 100 ya sebanyak 100 orang. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tapi pahala yang kita peroleh tidak mengurangi pahala yang mereka peroleh. Mereka tetap berpahala dengan mengamalkan petunjuk. Dan kita memperoleh pahala mereka sesuai dengan yang mereka lakukan, tapi tidak mengurangi pahala mereka.
Ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa mengajak orang lain ke dalam kebaikan. Siapapun orang lain itu, siapapun orang lain itu, ya kita mulai dari yang paling dekat. Keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, terus orang-orang yang paling dekat kepada kita dan paling memungkinkan bagi kita. Jangan kita tinggalkan yang dekat, malah kita ingin meraih yang jauh. Yang jauh belum tentu, yang dekat kita tinggalkan. Akhirnya kita tidak dapat semuanya. Mulailah dari yang paling mungkin untuk kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda melanjutkan, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Barang siapa yang ngajak-ajak orang lain menuju kesesatan, ada bahayanya. Barang siapa yang mengajak orang lain menuju kesesatan, maka dia akan memperoleh dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatan itu. Tidak akan mengurangi dosa mereka sedikit pun. Tidak akan mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau ada orang mengajak orang lain menuju kesesatan dengan cara apapun, dengan kata-katanya, dengan ajakan-ajakan praktisnya, dengan uangnya, dengan apa saja yang intinya mengajak orang lain menuju kesesatan, maka dia akan memperoleh dosa dari orang yang mengikuti kesesatan itu. Misalnya kita ceramah, sekarang ceramah, ternyata endingnya adalah mengajak orang menuju kesesatan. Yang mendengarkan 1000 misalnya, akhirnya mereka mengikuti kesesatan itu, kita akan memperoleh dosa dari 1000 orang yang melakukan kesesatan itu. Dan dosa kesesatan yang mereka lakukan tidak akan berkurang karena dosanya diambil oleh kita. Ini bahaya menyampaikan agama, tapi sesat itu berbahaya. Judulnya agama, yang paling berbahaya adalah ketika orang menyampaikan masalah agama, tapi sesat. Kalau orang mengajak-ajak orang untuk melakukan kemaksiatan, jelas kemaksiatan, itu dosa. Karena kemaksiatan itu akan menyesatkan orang. Dosa. Orang itu akan mendapatkan dosanya para pelaku kemaksiatan itu. Karena dia mengajak orang untuk melakukan kemaksiatan. Tapi mungkin ada orang yang secara zahir sepertinya mengajak orang untuk beragama. Ternyata agama yang diajarkannya adalah sesat. Berbahaya nih bagi dia. Berbahaya bagi dia, bagi orang lain, dan berbahaya bagi agama itu sendiri. Kenapa? Karena dia menyampaikan agama, bukan ajaran agama yang disampaikan. Tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, atau Al-Quran dan Sunnah menurut hawa nafsunya sendiri, sehingga orang memahami salah. Karena orang memahami salah, akhirnya mengikuti kesalahan itu. Karena orang percaya kepada orang yang menyampaikan itu, begitu indahnya bahasa yang disampaikannya, begitu bagusnya dan begitu berpengaruhnya kata-katanya, tapi akhirnya menuju kepada kesesatan. Misalnya menuju kepada kemusyrikan, atau misalnya menuju kepada yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini berbahaya bagi dia dan berbahaya bagi para pengikut yang mengikuti kesesatan itu. Karena ada sabda Nabi SAW. Maka kita berkewajiban untuk dengan teliti mengikuti ketetapan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka itulah yang dikatakan takwa. Takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya hati-hati. Takwa itu artinya berhati-hati bahwa yang dia lakukan benar-benar sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, dan bahwa dia meninggalkan segala yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bertanya, langkah yang saya lakukan itu benar apa salah? Kalau benar, mestikah saya lakukan? Kalau tidak benar, berarti saya harus meninggalkannya. Tapi kalau benar, mestikah saya harus melaksanakannya? Kan tidak setiap yang benar sekarang mesti harus dilakukan sekarang. Misalnya kita tahu ilmu,
Kita tahu ilmu, menyembunyikan ilmu tidak boleh. Tapi kalau kita sampaikan ilmu ini sekarang, mungkin tidak maslahat. Mungkin tidak maslahat. Maka saya harus berhitung kapan saya yang paling maslahat menyampaikan ilmu ini. Karena kalau ilmu ini saya sampaikan sekarang, mungkin orang akan malah lari dari kebenaran misalnya. Maka ini kita harus memperhitungkannya. Tapi untuk melihat maslahat dan tidak maslahat, kita tidak boleh menyimpulkan sendiri. Harus bertanya kepada para ulama. Supaya kita tidak salah di dalam membuat kesimpulan. Akhirnya menurut kita itu yang maslahat tidak menyampaikan, padahal yang maslahat harus menyampaikan. Misalnya seperti itu. Orang tidak tahu halal haram. Orang tidak tahu ajaran Islam yang hak. Belum tahu dasar-dasar apa yang harus dipegang dalam beragama Islam. Tahu-tahu kita mengatakan bahwa minuman ini haram. Padahal dia tidak tahu Islam. Ya akhirnya ini kok orang ngomongnya haram-haram terus. Mestinya kita pahamkan dulu Islam itu seperti apa, sehingga ketika kita mengatakan ini haram, dia akan bisa menerima. Dia akan bisa menerima. Ini wajib. Sementara dia tidak tahu, kok banyak sekali kewajiban dalam Islam. Karena apa? Karena sesungguhnya dia masih butuh untuk memahami Islam itu apa sesungguhnya. Maka kita harus mulai memahamkan Islam kepada umat pada umumnya dari yang garis besar dulu, dari yang pokok-pokok dulu, yang fardu-fardu ain dulu. Kita sampaikan, kemudian baru kita mulai melakukan yang lebih detail lagi dengan terus memberikan pelajaran-pelajaran yang baik dan jelas mengikuti tata tertib, alur serta tahapan-tahapan yang diajarkan di dalam Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 10 hadis yang disampaikan oleh beliau, hafizahullah, dan hadis-hadis yang senada dengan ini sangat banyak. Tapi ini contoh 10 hadis sudah cukup kiranya bagi kita untuk menyemangati kita bahwa kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam beragama. Enggak bisa, karena agama itu adalah dalil. Selanjutnya beliau mengatakan, wa kama waradat nususul kitabi was sunnati fit targhibi fit tiba'is sunani wat tahdhiri minal bid'ah faqad ja'at atharun kathiratun an salafi hadhihi al-ummati al-muttabi'ina lil kitabi was sunnati minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum fiha al-hathu ala ittiba'is sunnati wat tahdhir ala ittiba'is sunnati wat tahdhiri minal bid'ah wa bayani khatariha. Sebagaimana telah terdapat nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan dorongan semangat supaya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan supaya kita berhati-hati menyingkir dari segala yang bid'ah. Maka di samping itu juga telah ada jejak-jejak, athar-athar yang banyak dari para salaf umat ini. Ada jejak-jejak yang bisa kita rekam dan itu sangat banyak dari para pendahulu umat ini, para salafus salih yang mengikuti Alkitab dan Sunnah, baik itu para sahabat, para tabi'in maupun orang-orang yang sesudah mereka. Banyak kita rekam jejak-jejak mereka, terekam dalam kitab-kitab, dalam sejarah, dalam musannafat, karya-karya yang diabadikan oleh para ulama pendahulu yang menceritakan tentang bagaimana kiprah para pendahulu kita. Yang di dalamnya, di dalam jejak-jejak para pendahulu kita itu terdapat
hath, anjuran, tekanan supaya kita mengikuti sunnah dan supaya kita berhati-hati dan menjauh dari perkara-perkara bid'ah, serta di dalamnya juga terdapat penjelasan-penjelasan tentang bahaya bid'ah. Jadi jangan dianggap bid'ah itu tidak berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Jadi saya ingin ulang pertanyaan, kenapa bid'ah itu berbahaya? Ya karena orang tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya. Bid'ah itu disebut bid'ah karena orang tidak tahu bahwa itu adalah bid'ah. Makanya banyak orang menganggap sesuatu yang baik menurut pikirannya, apabila dilakukan itu baik. Lah bid'ah itu biasanya terbentuk dari sini. Anggapan baik seseorang. Ketika orang menganggap baik, padahal tidak ada tuntunannya dan tidak ada contohnya, maka akhirnya akan lama-lama akan membentuk sebagai bid'ah. Maka bid'ah itu sangat berbahaya. Bid'ah itu adalah perkara yang baru. Tapi bukan setiap yang baru itu bid'ah. Bukan setiap yang baru itu bid'ah. Perkara yang baru dalam urusan agama. Jadi catatannya itu perkara yang baru, tidak ada contohnya dari Nabi, tapi terkait dengan urusan agama. Bukan teknologinya, saya ulangi lagi, bukan masalah teknologinya. Dulu Nabi naik onta, sekarang kalau kita ingin tidak bid'ah ya harus naik onta. Bukan ontanya yang menyebabkan bid'ahnya, bukan masalah ontanya, bukan mobilnya, bukan pesawatnya, bukan model rambutnya, bukan pakaiannya. Ya Nabi dulu model pakaiannya nggak kayak gini mungkin. Ya bukan begitu. Bukan jenis kainnya, dari bahan apa terbuat, bukan itunya yang menyebabkan bid'ah, tapi dalam urusan agama. Ya, jadi kalau adab sopan santunnya itu membuat sendiri tidak sesuai dengan adab sopan santun yang dibuat oleh Rasulullah SAW, itu akan berakibat menyimpang. Rasulullah hanya mematok adabnya kalau naik kendaraan seperti ini, kalau turun kendaraan seperti ini, kalau duduk seperti ini. Hanya menetapkan yang terkait dengan adab-adab, tata cara, dan bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Bukan jenis bukan kendaraannya apa, bajunya apa, senjatanya apa. Dulu nggak ada pistol, sekarang ada pistol. Bukan itu yang dimaksudkan dengan bid'ah. Bid'ah itu terkait dengan masalah beragama. Nah, kalau menggunakan pistol untuk membunuh orang dengan alasan membunuh itu ibadah, padahal ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, ajaran ini namanya bid'ah. Membunuh orang dengan keyakinan ini ibadah, padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Ini yang disebut sebagai ibadah. Ini yang disebut sebagai bid'ah. Menggunakan pistol sendiri nggak apa-apa, nggak ada kaitannya apa-apa dengan masalah bid'ah. Itu alat saja yang berkembang setiap saat. Bisa jadi masalah bid'ah. Jadi bahaya bid'ah itu sangat besar. Di antara jejak-jejak para pendahulu kita yang menekankan supaya kita mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah adalah apa yang dikatakan oleh yang pertama, qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, sahabat besar Rasulullah SAW, berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, rawahu Darimi. Ikutilah oleh kalian, maksudnya ikuti adalah ikuti jejak-jejak Nabi, ikuti jejak-jejak Nabi, ikuti sunnah Nabi. Wala tabtadi'u, jangan kalian mengadakan perkara baru dalam urusan agama. Wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah, jangan melakukan hal-hal yang baru dalam urusan agama. Faqad kufitum, sesungguhnya kamu sudah dicukupi. Dengan kehadiran Nabi, dengan wafatnya Nabi sudah cukup semuanya.
Ayatnya sudah jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Hadis-hadisnya sudah jelas. Faqad kufitum, ajaran Nabi sudah cukup. Untuk urusan agama sudah cukup ajaran Nabi. Enggak perlu mencari cara-cara lain untuk beragama kepada Allah. Maka ittabi'u, ikuti saja jejak-jejak Nabi SAW. Kalau kita enggak tahu bagaimana jejak Nabi, belajar, kan begitu kan. Bukan kemudian kita enggak tahu, kemudian kita katakan enggak ada, sulit mencarinya. Loh, belum nyari kok, sulit. Kayak kita bilang, anak kita tanya, Pak, Bu, anunya mana, sendoknya? Itu di situ ada selemari, misalnya. Kemudian enggak ada, Bu, cari dulu. Enggak ada itu. Setelah kita bantu carikan, ternyata ada. Kan harusnya seperti itu. Harusnya kita jangan dulu-dulu menuduh bahwa ini sulit sebelum kita belajar. Belajar dulu. Ketika kita belajar belum menemu juga, maka apa yang kita lakukan saat itu mendapatkan maaf dari Allah SWT. Tapi jangan bilang nggak ada, atau bilang nggak mampu, atau bilang sulit. Lakukan aja dulu. Islam itu mudah, nggak ada yang sulit. Maka pelajarannya juga mudah, tidak ada yang sulit. Belajar wudhu ya, sholat itu kan mudah itu. Asal kita mau. Kita wudhunya sudah benar apa belum? Sudah benar apa belum? Kan karena kita mungkin jarang belajar tentang wudhu. Belajar wudhu udah ketinggalan zaman. Sekarang zaman modern kayak gini masih belajar wudhu terus. Bagaimana cuci muka, bagaimana menyerap air ke hidung, bagaimana mengeluarkannya, bagaimana mencuci tangan. Itu dianggapnya masalah sepele, masalah yang tidak penting. Padahal itu dasar. Kalau itu nggak sah, bagaimana sholatnya sah? Hidup kita bukan untuk bisa terbang ke langit, tapi untuk masalah wudhu nggak bisa. Apa gunanya terbang ke langit kalau ujung-ujungnya kita celaka nanti di akhirat? Kan kita runtut tuh, belajar agama runtut. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang ketinggalan zaman, nggak ada yang keluar dari jadul. Itu nggak ada. Istilah jadul itu dalam agama nggak ada. Selalu masalah agama itu dinamis. Artinya terus bisa kita gali dan bisa kita kaji. Kemarin tata cara sholat yang kita lakukan masih salah, masih seperti itu. Ternyata kita dapat ilmu baru. Ada yang salah dalam sholatnya. Ya, kenapa? Apa kita menggerakkan jari atau tidak menggerakkan jari? Bagaimana kita menempelkan ketika rukuk? Memegang lutut kita ketika rukuk? Bagaimana? Kan nggak pernah kita singgung masalah itu. Ketika kita sujud, bagaimana sujudnya? Walaupun itu misalnya bukan masalah-masalah wajib dan tidak membatalkan sholat, tapi kan kita perlu menyempurnakan sholat kita. Jadi jangan ada yang diremehkan sedikit pun dari perkara-perkara yang ma'ruf, seperti sabda Nabi SAW. Jangan meremehkan sesuatu yang ma'ruf meskipun sedikit. Perkara yang baik meskipun sedikit jangan diremehkan, karena itu akan berarti bagi kita. Lah sholatnya saja belum beres, mau bicara yang besar-besar bagaimana? Ya, mau bicara yang besar-besar, sholatnya belum beres. Mau bicara masalah orang lain, peduli kepada orang. Pedulikan diri sendiri dulu, kemudian pedulikan orang lain supaya sholatnya beres. Nanti Allah akan mendatangkan barokah yang banyak dari langit. Barokah itu macam-macam bentuknya. Ya rizki yang banyak, ya kehidupan yang mudah, ya tatanan masyarakat yang jadi mudah. Tapi jadikan semua masyarakat itu beribadah kepada Allah dulu. Wudunya yang benar, sholatnya yang benar, puasanya yang benar, semua yang benar. Tidak ada bid'ah, akidahnya, keyakinan yang benar dulu. Itu diperbaiki, nanti akan ada pertolongan dari Allah, pasti. Jadi itu yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ikuti, jangan mengadakan perkara-perkara baru dalam agama, karena sudah dicukupkan untuk kalian semua. Yang kedua, athar. Qala Utsman ibnu Hadir. Utsman ibnu Hadir mengatakan, dakhaltu
ala Ibni Abbas. Jadi beliau salah seorang di antara murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dakhaltu ala Ibni Abbas, saya menghadap kepada Ibnu Abbas. Faqultu, maka saya minta kepada Ibnu Abbas, ausini, berilah aku wasiat wahai Ibnu Abbas. Faqala na'am. Maka Ibnu Abbas menjawab, na'am, ya. Alaika bitaqwallah wal istiqamah. Kamu harus takwa kepada Allah dan istiqamah. Istiqamah dalam ketakwaan, takwa dan istiqamah. Ittabi' wa la tabtadi'. Sebenarnya arti takwa itu sudah include di dalamnya pengertian mengikuti sunnah Nabi dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Takwa istiqamah itu include di dalamnya mengikuti sunnah Nabi dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Tapi Ibnu Abbas masih pesan di ujung wasiatnya dengan ittabi' wala tabtadi'. Kenapa? Karena jangan sampai orang salah paham. Ittabi', ikuti sunnah Nabi, wala tabtadi', jangan mengadakan perkara baru dalam urusan agama. Itu sebagai penekanan bahwa takwa itu harus begitu, istiqomah harus begitu. Ittabi', ikuti istiqomah. Betapapun rumit jalannya, betapapun berliku-likunya jalannya, kok tidak sampai-sampai, ya biar saja kalau itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kita tempuh. Ittabi', istiqomah, wala tabdi', jangan mengadakan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Jangan membuat rekayasa-rekayasa. Ini ikut saja. Ini kalau kita tidak potong kompas, kita tidak menyampaikan langsung dengan cara-cara yang kami bikin, nggak sampai-sampai itu gagasan untuk perbaikan terhadap masyarakat, terhadap umat. Maka kita harus buat kegiatan baru misalnya. Nah, ternyata itu menyimpang dari agama. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka ya akan gagal. Akan gagal. Coba sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Kalau keluar dari cara-cara yang diajarkan oleh Nabi, mana keberhasilannya? Hanya sesaat gembira. Oh, ini alhamdulillah ada perubahan. Ternyata setahun berikutnya, oh ternyata tidak ada perubahan. Begitu bertahun-tahun, oh ternyata lebih parah. Umpamanya seperti itu. Jadi kalau mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, maka kita akan nyasar. Sudah, sabar saja, sabar. Takwa kepada Allah, istiqomah, ikuti jejak Nabi, kemudian jangan membuat rekayasa dalam urusan beragama. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Saya tidak akan bosan mengulang pengertian takwa itu. Kan perintah Ibnu Abbas kepada Utsman Ibnu Hadir adalah supaya bertakwa. Apa itu takwa? Praktisnya takwa itu adalah al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah wa tarki ma'asihi ala nurin minallah makhafata iqabillah. Jadi takwa itu adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, ala nurin minallah, mentaatinya, mengamalkan ketaatan ini harus berdasarkan ilmu. Enggak boleh ngarang. Ini taat, tapi ngarang. Harus berdasarkan ilmu. Bahwa ini benar-benar ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, atas dasar nur dari Allah, yang dimaksudkan adalah ilmu. Kenapa? Roja atau wabillah, karena mengharap pahala Allah. Ini dari sisi taat. Kemudian di sisi maksiat, wa tarku ma'asillah. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, atas dasar ilmu, atas dasar cahaya ilmu dari Allah SWT, bukan sembarangan meninggalkan sesuatu.
nanti meninggalkan sesuatu ternyata boleh dalam Islam. Bahkan mengatakan ini nggak boleh, padahal itu dibolehkan dalam Islam. Tapi dia sudah terlanjur sosialisasi kepada masyarakat, nggak boleh, padahal boleh menurut Islam. Itu namanya meninggalkan sesuatu tanpa ilmu yang dianggap maksiat, padahal tidak maksiat. Harus berdasarkan ilmu meninggalkan maksiat. Makhafata iqabillah yang ketiga, karena takut hukuman dari Allah. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim ketika melihat definisi takwa seperti itu, terdiri dari 3 unsur ketaatan, 3 unsur meninggalkan kemaksiatan. Ini artinya takwa itu harus beramal. Takwa itu artinya harus beramal. Tapi amalnya itu harus dilandaskan ilmu. Dan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Karena mengharap pahala Allah itu ikhlas. Takut dari ancaman Allah itu ikhlas. Berarti takwa itu harus meliputi 3 unsur yang pokok. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu amal tanpa ikhlas tidak akan diterima. Ikhlas tanpa amal, bagaimana ikhlas tanpa amal? Amal tanpa ilmu, ya akan ngaco. Ilmu tanpa amal artinya ya tidak akan ada artinya apa-apa. Jadi harus ada ilmu, amal, ikhlas. Itu takwa. Dan harus istiqomah dalam ketakwaan ini. Di antara ketakwaan itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Saya pernah mendengar potongan ceramah. Ini perlu kita perhatikan, karena ini berkaitan dengan masalah bid'ah. Beliau mengatakan, niyah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bid'atun. Niyah adalah bid'ah. Meniatkan niat itu adalah bid'ah. Gimana bentuknya? Beliau memberikan contoh ini. Misalnya dalam sholat. Dalam sholat, kita ketika mau niat, kita niatkan dulu. Niatkan dulu. Diam dalam hati. Meniatkan, saya mau sholat zuhur. Niatkan. Diniatkan dulu niatnya itu. Kan kita niat itu kan begitu kita mau datang, kerentek itu kan sudah niat. Kerentek dalam hati itu sudah niat. Ini dia mempersulit diri. Saya akan niat untuk berniat. Lah itu bid'ah. Itu bahaya. Ya, bahaya ini yang seperti ini. Jadi dalam Islam tidak ada yang sulit. Udah wudu. Suruh membaca bismillah. Gitu aja. Gampang kan? Sholat. Begitu kita datang, oh ini waktu zuhur. Kita masuk, mau niatnya mau sholat zuhur. Masa kita harus berniat lagi untuk niat sholat zuhur? Jadi nggak ada yang seperti itu. Itu ada ulama yang berceramah seperti itu. Maksudnya kita harus selalu mengembangkan pemahaman kita tentang sunnah dan bid'ah supaya kita semakin hati-hati. Tapi semakin hati-hati bukan berarti hulu. Kita menuju sesuatu yang mudah. Agama itu mudah, tidak sulit. Kalau kita mempersulit diri dalam beragama, kita akan dipersulit oleh Allah SWT. Inna dina indallah yusrun. Fa inna dina yusrun. Wala yusaddu hadha dina ahadun illa ghalabahu. Ini dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya agama itu mudah. Dan tidak ada seorang pun yang berusaha mempersulit agama itu kecuali dia akan dikalahkan. Artinya dia akan dipersulit. Akan semakin sulit begitu dia mempersulit agama. Lama-lama dia akan merasa kalau tidak begitu tidak jadi. Akhirnya sulit. Dia mendapatkan kesulitan karena dia mempersulit diri sendiri. Jadi agama itu mudah. Tapi jangan digampang-gampangke. Tetap ya jadi sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW dalam beragama. Yang ketiga, athar kembali dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihin fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum
kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum wa la taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Rawahu Muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang menjadi senang, barang siapa yang hatinya dijadikan senang ketika berjumpa dengan Allah kelak sebagai muslim, dia senang kalau nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai muslim, maka hendaknya dia jaga sholat yang 5 waktu itu. Jaga sholat yang 5 waktu itu sesuai dengan panggilan menuju sholat itu. Jadi ketika kita mendapat panggilan untuk menuju sholat, segera laksanakan sholat yang 5 waktu itu. Dari arah panggilan itu berada. Jadi kita mendengar panggilan sholat dari masjid ini, ya kita segera sholat, datangi masjid itu. Di mana saja kita berada, lalu kita mendengar panggilan sholat, kita datangi sholat itu sesuai dengan arah panggilannya. Atau pokoknya ketika ada panggilan, kita maksudnya adalah supaya segera berhenti dari aktivitas dan kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Karena yunada bihin maksudnya adalah panggilan sholat adzan, dan itu tidak lain kecuali untuk sholat berjamaah. Karena sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Allah mensyariat kepada Nabi kalian, Nabi kita Muhammad SAW, sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna, dan sesungguhnya salat yang 5 waktu ini berjamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Itu termasuk sunnah petunjuk. Walau annakum, kalau sekiranya kalian salat di rumah-rumah kalian. Ini kata Ibnu Mas'ud. Sekiranya kalian salat di rumah-rumah kalian seperti orang yang salat di rumahnya, orang yang tidak ikut berjamaah. Seperti halnya orang yang tidak ikut berjamaah salat di rumahnya. Kalau sekiranya kalian salat di rumah-rumah kalian seperti halnya orang ini yang tidak ikut jamaah salat di rumahnya, maka artinya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Bukan sunnah dalam pengertian sunat ya. Ini sunnah yang dimaksudkan telah meninggalkan ajaran Nabi SAW. Karena ajaran Nabi sholat fardu itu asalnya di masjid berjamaah. Itu ajaran Nabi. Bukan sunnah dalam arti kalau kita lakukan berpahala, kalau kita tidak melakukan tidak berdosa. Bukan sunnah dalam pengertian ilmu fikih. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Nabi, kebiasaan Nabi SAW. Berarti kalian meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Niscaya kalian akan sesat. Jadi bahaya. Orang menggampangkan. Ada ulama yang berpendapat sholat jamaah di masjid tidak wajib. Lalu dia bersantai-santai ria untuk selalu sholat di rumahnya. Ini akibatnya akan meninggalkan sunnah Nabi SAW dan akan berakibat kesesatan. Karena lama-lama dia menjadi halal. Sholat di rumah itu aslinya halal bagi dia. Sholat di masjid aslinya hanya tidak wajib. Kalau seperti itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Karena tidak ada seorang ulama pun mengatakan asalnya sholat berjamaah, asalnya sholat 5 waktu itu sholat di rumah. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak pernah mengatakan bahwa asalnya sholat itu boleh di rumah. Enggak mengatakan asalnya sholat tetap di masjid. Asalnya sholat itu tetap di masjid. Dan itu adalah ajaran Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW. Bahkan Nabi mengancam siapa saja yang tidak sholat berjamaah di masjid ketika tidak ada uzur. Bahaya, bahaya sekali. Walaupun sekilas meninggalkan sholat jamaah kan gak apa-apa. 1 kali gak apa-apa. Karena malas. Lama-lama menjadi keyakinan. Bukan karena kemalasan, tapi diyakini ini gak apa-apa. Saya mau sholat di rumah saja. Lebih baik sholat di rumah. Karena misalnya saya bisa mendidik anak-anak saya. Lu didik anak-anak kita itu ke masjid. Bukan dididik di rumah. Didik di rumah nanti dia akan menjadi orang yang eksklusif.
tentang sholatnya, tidak mau bermasyarakat dengan masyarakat Islam. Masyarakatnya beda nanti. Jadi ini yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud, yang ini bersifat ancaman kepada kita supaya kita takut. Yang keempat kita masih banyak, jadi kita keempat saja sampai keempat. Qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar yang terkenal dengan sebutan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun orang-orang melihatnya sebagai kebaikan. Meskipun orang-orang melihat itu kebaikan, tapi kalau itu bid'ah maka itu sesat. Diriwayatkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi di dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi beliau Abdullah ibn Umar mengatakan begitu. Dan beliau adalah sahabat Nabi SAW. Beliau lebih paham tentang apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dibandingkan kita. Maka kalau kita ingin paham apa yang dikatakan oleh Nabi, ya kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan setiap yang bid'ah itu sesat, meskipun orang-orang memandangnya baik. Dan coba kalau kita jujur, buka kitabnya Imam Syafi'i Al-Um, di situ ada judul tentang istihsan. Enggak boleh menganggap baik. Anggapan baik itu enggak boleh, karena manistahsana faqad syara'. Orang yang menganggap baik terhadap satu perkara yang terkait dengan agama padahal tidak ada contohnya, maka berarti dia telah membuat syariat baru. Ada bab di dalam kitabnya Al-Um Imam Syafi'i tentang masalah istihsan, hati-hati terhadap masalah istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Jadi menganggap sesuatu itu baik padahal belum tentu baik. Ini berbahaya karena ujung-ujungnya nanti akan terjerumus pada menganggap sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai satu kebaikan, dan itu adalah bid'ah. Ini berbahaya. Itu nasihat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang supaya kita tegas dalam masalah berislam ini, karena itu menyangkut keselamatan kita, menyangkut keselamatan kita semuanya, bahwa kita harus mengikuti sunnah dan hati-hati terhadap bid'ah, karena setiap yang bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Kullu ini meliputi semuanya, semua yang bid'ah sesat. Jadi asalnya arti kata kul itu mencakup semuanya. Dia bisa hanya mencakup sebagian apabila ada qarinah. Kalau tidak ada qarinah, harus kembali kepada pengertian asal. Kullu itu semua kecuali ada qarinah atau siyak atau konteks menunjukkan yang dimaksudkan kul adalah kul yang di sini saja, yang di luar sini enggak termasuk kul misalnya. Jadi asalnya kalimat kul itu menunjukkan mencakup semuanya, tidak sebagian, kecuali ada qarinah dan ada siyak yang menunjukkan, ada alur kalimat yang menunjukkan itu. Jadi al-aslu fil kalam haqiqatuhu. Pada asalnya suatu perkataan itu menunjukkan makna hakikinya, tidak menunjukkan makna yang lain. Tapi pada asalnya perkataan itu menunjukkan asal, hakikat asalnya. Dia akan berubah maknanya ketika ada qarinah, ada petunjuk, ada alur kalimat yang menunjukkan bahwa maknanya tidak sesuai dengan hakikatnya. Contohnya, kalau saya mengatakan saya punya tangan, kan semua orang paham bahwa saya punya tangan ini loh, dua tangan saya. Semua orang akan memahami seperti itu. Iya kan? Harus kembali kepada hakikat pengertian tangan itu apa. Saya punya tangan. Tapi ketika kita katakan, awas saya punya tangan di Jakarta. Kan bukan tangan ini yang ada di Jakarta. Karena kata-kata di Jakarta itu merupakan qaid, pengikat. Bahwa yang dimaksudkan tangan bukan
tangan yang sebenarnya, tapi pembantu di sana yang loyal kepada saya. Jadi setiap kalimat, setiap perkataan itu asalnya menunjukkan hakikat makna yang sesungguhnya. Kecuali ada alur kalimat yang menyebabkan maknanya berbeda, atau ada qarinah, ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Kalau tidak ada, harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saja. Kalau tidak ada, kita tutup saja dulu. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.